Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia S. NIM 2102221118. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Eh, Adapun latar belakang tata kelola digital melibatkan penggunaan teknologi untuk mengelola, mengawasi, dan mengoptimalkan proses bisnis dan operasional suatu organisasi data dan penggunaan platform kolaborasi. Adapun manfaat tata kelola digital yang pertama, optimasi proses bisnis, yang kedua, akses informasi yang lebih cepat, yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, dan yang keempat, kolaborasi yang ditingkatkan, dan yang kelima, keamanan data. Nah, dampak positif terhadap kinerja organisasi sehingga lebih efisien dan efektif. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dan yang kedua, peningkatan kolaborasi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Prinsip-prinsip data governance terhadap kinerja organisasi: yang pertama, transparansi; yang kedua, partisipasi; yang ketiga, akuntabilitas; yang keempat, responsif. Governance digital yang efisien: yang pertama, kolaborasi antar instansi; yang kedua, penggunaan data secara cerdas; yang ketiga, partisipasi masyarakat. Adapun aspek keamanan data dalam governance digital, yang pertama, enkripsi data; yang kedua, autentikasi dan otorisasi; yang ketiga, cadangan dan pemulihan. Kebijakan dalam digital governance ada tiga. Yang pertama, kebijakan keamanan informasi; yang kedua, kebijakan penggunaan teknologi; yang ketiga, kebijakan privasi data. Adapun cara mengatasi dampak digital governance, yang pertama, membangun kebijakan dan regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan data dan teknologi digital. Nah, yang kedua, melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan digital governance diikuti dengan baik. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan dan edukasi kepada seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang digital governance. Adapun beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan pertama dari Saudari Anissa, bagaimana pengukuran kinerja dapat digunakan dalam konteks digital governance untuk meningkatkan efektivitas organisasi? Nah, pengukuran kinerja dapat digunakan dalam konteks digital governance untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui beberapa cara. Yang pertama, menggunakan indikator kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator yang relevan dan spesifik untuk organisasi. Indikator ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kualitas layanan, efisiensi proses, dan tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, mengembangkan model pengukuran kinerja. Pengembangan model pengukuran kinerja yang spesifik untuk digital governance dapat membantu meningkatkan efektivitas organisasi. Yang ketiga, mengintegrasikan Extended Goal Question Metric. Penggunaan Extended Goal Question Metric sebagai metode pengukuran kinerja dapat membantu meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengintegrasikan tujuan, pertanyaan, dan metrik yang relevan. Dan yang ketiga, menggunakan aplikasi teknologi informasi. Penggunaan aplikasi teknologi informasi seperti aplikasi kuesioner indeks kepuasan pengguna layanan dapat membantu meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara memudahkan pengisian survei dan meningkatkan transparansi. Yang kelima, mengembangkan kualitas layanan e-governance. Pengembangan kualitas layanan e-government dapat membantu meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi proses. Adapun pertanyaan kedua dari Saudari Nurul Makfira, bagaimana digital governance dapat memfasilitasi penggunaan teknologi secara lebih efisien dalam sebuah organisasi? Digital governance dapat memfasilitasi penggunaan teknologi secara lebih efisien dalam sebuah organisasi dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, yang dimana digital governance memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dengan cara mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses bisnis dan mengoptimalkan alokasi sumber daya teknologi informasi secara efektif dan efisien.
Dan yang kedua, mengembangkan kualitas layanan. Digital governance dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan dengan cara mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien. Eh, contohnya itu seperti aplikasi eh, OA, Kemenkeu dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Digital governance memungkinkan organisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara mempublikasikan informasi secara online dan memudahkan interaksi dengan masyarakat. Hal ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan efektivitas operasional. Dan yang keempat, mengembangkan model pengukuran kinerja. Digital governance memungkinkan organisasi untuk mengembangkan model pengukuran kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan cara menggunakan indikator kinerja yang relevan dan spesifik. Hal ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas operasional dan meningkatkan kualitas layanan. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Digital governance memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi antar antar departemen dan antar organisasi. Eh, Hal ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas operasional dan meningkatkan eh, kualitas layanan. Adapun pertanyaan ketiga dari Saudari Rahmawati, bagaimana digital governance dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi? Digital governance dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi dengan cara yang pertama mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang di mana digital governance memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dengan cara mengintegrasikan TI dalam proses bisnis dan mengoptimalkan alokasi sumber daya TI dengan cara efektif dan efisien. Dan yang kedua, mengembangkan kualitas layanan yang dimana digital governance dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan dengan cara mengembangkan aplikasi teknologi informasi dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dimana digital governance memungkinkan organisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara mempublikasikan informasi secara online dan memudahkan interaksi dengan masyarakat. Dan yang keempat, mengembangkan model pengukuran kinerja. Digital governance memungkinkan organisasi untuk mengembangkan model pengukuran kinerja yang lebih efektif dengan cara menggunakan indikator kinerja yang relevan dan spesifik. Dan yang kelima, eh, meningkatkan kerja sama dan kolaborasi, yang dimana digital governance memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi antar departemen dan antar organisasi. Eh, Adapun pertanyaan yang keempat, mengapa penting dari saudara Adapun pertanyaan keempat dari saudari Syamsidar, mengapa penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki kebijakan dan produksi terkait dengan penggunaan teknologi? Eh, Penggunaan teknologi dalam sebuah organisasi itu sangat penting karena dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan daya saing. Eh, ya, yang Adapun beberapa alasan mengapa kebijakan dan prosedur terkait dengan penggunaan teknologi sangat penting. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan menghemat biaya. Kebijakan ini dan
Kebijakan dan prosedur yang jelas dapat membantu organisasi dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses bisnis dan mengoptimalkan penggunaannya. Nah, yang kedua meningkatkan kualitas layanan, yang dimana teknologi dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan dengan cara meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengolahan informasi. Dan yang ketiga meningkatkan daya saing, yang dimana teknologi dapat membantu organisasi dalam meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan kemampuan dan mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, mengurangi resiko. Nah, teknologi dapat membawa resiko seperti penyalahgunaan teknologi dan masalah penolakan penggunaan teknologi. Kebijakan dan prosedur yang jelas dapat membantu organisasi dalam mengurangi risiko dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Dan yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana teknologi dapat membantu organisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara mempublikasikan informasi secara online dan memudahkan interaksi dengan masyarakat. Kebijakan dan prosedur yang jelas dapat membantu organisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, adapun pertanyaan kelima dari Saudari Yunika, peran utama digital governance dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Adapun beberapa peran utama digital governance dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, mengembangkan model pengukuran kinerja. Yang kelima, meningkatkan kerja sama dan kolaborasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Billahi fisabilil haq, wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.